tahu nggak sih kalau misalnya dunia teknologi optik itu banyak banget macamnya. Salah satunya yaitu photo booth yang menggunakan AR di Taipei Botanical Center di Taiwan. Nah, photo booth ini bertujuan untuk mempromosikan tempat wisata dan tidak berpungut biaya sama sekali. Nah, serunya dari photo booth ini ada beberapa filter yang bisa kita pilih. Salah satunya yaitu AR yang nanti bakal jalan-jalan pas kita foto. Hasil foto dari teknologi interaktif ini pun juga bagus dan bisa kita hias lagi nih dengan filter tambahan yang udah tersedia. Mungkin kalau misalnya di Indonesia bakal lebih seru lagi ya, bakal lebih asik lagi kalau misalnya ada photo booth yang nggak cuma menggunakan AR, tapi juga menggunakan AI. Nah, gampangnya kalau misalnya nanti kita udah ngetik prompt yang kita mau, misalnya era tahun 80-an, AR akan mengenerate filter-filter yang berhubungan dengan tahun tersebut. Seru banget nggak sih kayaknya? Nah, mau tahu lebih banyak lagi tentang dunia teknologi optik? Don't forget, zoom in! Selanjutnya, saya akan membahas Le Petit Chef, yaitu sebuah restoran yang menggunakan 3D projection mapping sebagai media utama untuk menciptakan pengalaman makan yang interaktif. Dengan proyeksi animasi langsung ke meja makan, pelanggan tidak hanya menikmati hidangan tetapi juga dibawa dalam sebuah cerita visual yang menarik, di mana seorang koki mini bernama Le Petit Chef menampilkan proses memasak sebelum makanan sungguhan disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa restoran tidak hanya berfungsi sebagai tempat makan, tapi juga sebagai ruang hiburan dan storytelling yang menggabungkan teknologi dan seni kuliner. Menurut saya, salah satu eksperimen media yang dapat dilakukan adalah AR, di mana pelanggan bisa berinteraksi langsung dengan karakter Le Petit Chef melalui perangkat mobil mereka. Ini adalah permainan wall climbing interaktif untuk anak-anak yang menggunakan proyektor. Ini adalah inovasi yang menggabungkan aktivitas fisik dengan teknologi digital. Penggunaan medianya menggunakan proyektor untuk menampilkan gambar atau permainan interaktif langsung pada permukaan dinding, sensor gerak yang mendeteksi gerakan dan posisi orangnya, dan komputer untuk menjalankan perangkat lunak yang mengelola permainan interaktif, memproses data dari sensor gerak. Dengan menggunakan proyeksi interaktif pada wall climbing yang mengubah fungsi utama dari aktivitas fisik menjadi pengalaman belajar yang menyeluruh. Anak-anak tidak hanya berolahraga tetapi juga terlibat dalam permainan, dan itu jadi meningkatkan motivasi mereka untuk berpartisipasi dan membantu dalam pengembangan keterampilan sosial mereka melalui permainan kolaboratif. Ide eksperimen lain, mereka juga bisa bekerja sama atau berkompetisi dengan mengaktifkan fitur-fitur tambahan dan mengeluarkan suara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penemuan new media yang saya temukan di Museum Nasional Indonesia, di mana di sana terdapat sebuah immersive room yang menampilkan 360 derajat video. Nah, di sana mereka menggunakan teknologi apa? Teknologi yang mereka gunakan adalah teknologi yang sudah cukup lama sebenarnya, yaitu proyektor. Tapi proyektornya nggak cuma satu ya guys. Di situ ada sekitar 4-8 proyektor yang benar-benar menyinari seluruh sisi ruangan. Jadi sampai atas dan bawahnya pun juga benar-benar tersoroti. Nah, di situ kita audiensnya benar-benar merasa berada di dalam video tersebut. Jadi kalau misalnya POV-nya burung, jadi kita juga akan merasa seperti terbang. Kalau misalnya kita POV-nya ikan, kita juga benar-benar merasa masuk ke dalam air. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya saya mau menjelaskan new media saya temuin di National Palace Museum di Taipei, Taiwan. Jadi ini merupakan salah satu game interaktif yang visitor dapat memainkan sebelum mereka memasuki area pajangan museum. Jadi di sini mereka menggabungkan teknologi LCD proyektor dan juga sensor pergerakan tangan, di mana visitor mereka dapat menggerakkan tangan mereka pada objek-objek pajangan museum, dan lalu mereka dapat menggenggamnya dan memposisikannya pada siluet yang sesuai. Apabila semua sudah terpenuhi, maka dapat melaju ke next level. Nah, menurut saya ini menarik karena ketika kita masuki ke area pajangan museum, ternyata barang-barang ini sangat kecil dan mungkin tidak terlalu menarik perhatian visitor kalau tidak disajikan game seperti ini terlebih dahulu. Namun tentunya terdapat berbagai macam inovasi yang dapat kita tambahkan dari game ini. Menurut saya salah satunya adalah ketika visitor sudah berhasil nih menjodohkan barang tersebut dan siluet masing-masing, kita dapat menambahkan tulisan ini tuh barang apa dan secara singkat penjelasan barang ini fungsinya seperti apa, sehingga sewaktu masuk ke area pajangan museum, visitor itu punya memory recall supaya mereka itu bisa lebih tertarik pada barang yang dipajangkan dan mereka mainkan, dan tentunya mereka tidak hanya lewat begitu saja dan bisa dapat banyak ilmu dari situ.